Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Diansari dari kelas TI 3A, NPM 20200200036. Mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer. Struktur dasar sistem komputer. Struktur komputer. Struktur komputer merupakan cara-cara tiap komponen untuk menyusun komputer agar saling berhubungan. Komponen-komponen ini terdiri dari unit masukan, unit proses, dan unit output. Komponen 1. Unit masukan: keyboard, hard disk, DVD, CD-ROM, RW. 2. Unit proses: control unit, arithmetic and logic unit, storage unit. 3. Keluaran: speaker, monitor, printer. Sistem operasi: perangkat lunak yang paling penting dalam komputer, digunakan untuk mengelola komputer dan proses-proses yang berjalan pada komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Bertugas untuk mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Dua fungsi utama sistem operasi. 1. Mengelola seluruh sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer. 2. Sebagai penyedia sekumpulan layanan ke pemakai sehingga pemakai lebih mudah dan lebih nyaman dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu CLI, Command Line Interface, 2. GUI, Graphic User Interface. Konsep sistem operasi. Pada tahun 1950-an, yaitu saat kemunculan komputer generasi pertama, lahir sebuah konsep yang juga merupakan cikal bakal dari lahirnya sistem operasi yang dimana konsep ini bekerja dengan cara mengumpulkan job-job dalam satu kelompok. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan utilitas CPU dalam menangani job-job yang ada. Konsep ini pun terus dikembangkan hingga sekarang dikenal sebagai sistem batch. Sistem batch adalah di mana job yang mirip dikumpulkan dijalankan secara kelompok, kemudian setelah kelompok tadi selesai, maka sistem akan menjalankan kelompok yang lain. BIOS dan UEFI. BIOS, Basic Input Output System, adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program ini memiliki peran sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer sehingga bisa dibilang program BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer. BIOS sendiri memiliki peran yang cukup penting dalam sistem komputer. BIOS berada dalam sebuah chip memori, ROM atau flash memory berbahan CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, yang terdapat di motherboard atau mainboard. Pertama, BIOS akan melalui proses inisialisasi. Dalam proses ini, pengguna dapat melihat semua informasi spesifikasi komputer, seperti jenis dan kapasitas hard disk, jenis memori, informasi jenis VGA, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dilakukan pengecekan pada device room. Contohnya, hard disk melakukan pengetesan pada perangkat RAM. Setelah selesai melakukan pengecekan, BIOS meminta pengguna setting tempat yang akan digunakan. Untuk proses booting, menginstal sistem operasi. UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, merupakan teknologi terbaru berupa firmware interface pada sebuah komputer modern yang dibuat guna menggantikan fungsi dari BIOS. Fungsi UEFI yaitu mengecek seluruh komponen yang ada pada komputer pada setiap kali komputer akan dijalankan. Dukungan pada media penyimpanan atau hard disk yang lebih besar hingga mampu menjalankan hard disk berkapasitas lebih dari 2,2 TB. UEFI memiliki kemampuan yang sangat cepat untuk menjalankan komputer dari keadaan mati, startup, dan proses resume ketika kondisi komputer hibernate. Dukungan sempurna pada perangkat 64 bit. Proses booting. Booting, proses penyalaan komputer dan proses sistem operasi untuk mengambil kendali penuh pada perangkat di mana semua register
dan status prosesor disetting kosong dan direset ulang. Boot Manager, cool booting, warm booting, soft boot, hard boot, dan reboot. Power on self-test. Tahap proses booting terlihat pada gambar di bawah ini. Windows Booting Procedure. BIOS, Post Read MBR, Boot Loader. Stage 1 Boot Loader, Stage 2 Boot Loader. Boot Files, NTLDR, ntdetect.com, boot.ini. Kernel Loading, Starting Service, Checking some by LSE. Manajemen memori. Manajemen memori berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Manajemen memori juga berkaitan dengan usaha agar pemrograman atau pemroses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik yang terdapat pada sistem komputer. Fungsi 1. Mengalokasikan memori yang terpakai dan yang tidak terpakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. 4. Mengelola swapping antara memori utama dan disk. Mengalihkan sementara dari memori ke suatu tempat penyimpanan dan dipanggil kembali ke memori jika akan melanjutkan eksekusi. Penggunaan memori. Pencocokan ukuran informasi ke penggalan memori kerja disebut sebagai FIT. Bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja disebut sebagai fragmen. Peristiwa terjadinya fragmen disebut fragmentasi. Manajemen memori juga berkaitan dengan usaha agar pemrogram atau pemroses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik yang terdapat pada sistem komputer. Pencocokan FIT. Beberapa jenis strategi pencocokan antara lain. 1. Cocok pertama, force fit. 2. Cocok pertama berdaur, cyclical force fit. 3. Cocok terbaik, best fit. 4. Cocok terburuk, worst fit. 1. Manajemen tanpa swapping terdiri dari monoprogramming, hanya satu proses pada satu saat. Hanya satu proses menggunakan semua memori. Pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape. Program mengambil kendali seluruh mesin. Multiprogramming dengan penuh pemartisian statis. Pemartisian menjadi partisi berukuran sama. Pemartisian menjadi partisi berukuran berbeda. 2. Manajemen dengan swapping. Antara lainnya, multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Pencatatan pemakai memori. Pencatatan memakai petabit atau bitmap. Pencatatan memakai linked list. Fragmentasi. Terdapat dua macam jenis fragmentasi, antara lain fragmentasi internal dan fragmentasi eksternal. Manajemen proses. Definisinya adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Model proses sistem operasi. Multiprogramming. Melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan, sehingga setiap proses memiliki satu virtual CPU. Pseudo-paralelisme. Model ini berfungsi untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Proses berurutan. Sejumlah proses berlangsung secara berselingan dalam satu waktu
dan di antara proses tersebut tidak saling tumpang tindih sebelum satu proses diselesaikan sementara proses berikutnya belum bekerja. Proses paralel. Sejumlah proses dapat dilakukan secara bersamaan oleh banyak prosesor. Proses serentak berpenggalan. Proses yang dilakukan secara serentak yang dimana terdapat beberapa potongan atau penggalan dari satu proses yang berselingan dengan potongan dari spesies lain. Status sistem operasi. 1. Create and destroy process. 2. Fork system call. 3. Proses penjadwalan. Penjadwalan proses. Definisinya, penjadwalan di sini memiliki makna kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan proses kerja dalam memutuskan proses mana yang akan dijalankan dahulu, kapan berjalan atau berapa lama proses itu berjalan. Tipe penjadwalan. Pertama, penjadwalan jangka pendek, short term scheduler. 2. Penjadwalan jangka menengah, medium term scheduler. 3. Penjadwalan jangka panjang, long term scheduler. Algoritma penjadwalan. Pertama, non-primitive, FIFO, first in, first out. SJF, shortest job first. HRN, highest ratio next. MFQ, multiple feedback QS. Yang kedua, primitive, round robin, shortest remaining first, priority scheduling, guaranteed scheduling. Manajemen file. Definisinya, metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. Arsitektur pengelolaan file. 1. Sistem akses. 2. Manajemen file. 3. Manajemen ruang penyimpanan. 4. Mekanisme integritas file. Thread. Definisinya adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Model. 1. Model many to one. 2. One to one. 3. Many to many. Keuntungannya: 1. Tanggap. 2. Pembagian sumber daya. 3. Ekonomis. Sinkronisasi proses. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Masalah: 1. Race condition. 2. Critical section. 3. Semaphore. Deadlock. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi, ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Strategi menghadapi deadlock. 1. Mengabaikan deadlock. 2. Memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada. 3. Membiarkan deadlock itu terjadi. Pengamanan sistem operasi. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak terotorisasi. Pengamanan tersebut termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. 1. Keamanan sistem. Keamanan eksternal, external security. Keamanan interface pemakai, user interface security. Keamanan internal, internal security. 2. Masalah keamanan. Kehilangan data, data loss. Penyusup, hacker. Ketiga, kebutuhan keamanan. Kerahasiaan, secrecy, integritas, integrity. Ketersediaan, availability.
Terima kasih. Itulah penjelasan tentang sistem operasi komputer dari saya, Vita Diansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.